Konsep ekonomi powerhouse merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Australia dengan memanfaatkan keunggulan negara masing-masing untuk menyasar pasar di kawasan atau di negara ketiga. Contohnya pada industri makanan olahan berbahan dasar daging yang didatangkan dari Australia dan diolah di Indonesia untuk tujuan Timur Tengah. Demikian juga gandum seperti mie instan yang dengan bahan baku gandum Australia akan mendapatkan ongkos produksi yang lebih rendah sekaligus sehingga dapat bersaing juga di pasar global. Konsep ini juga dapat diterapkan pada industri lainnya seperti industri kesehatan, software, perfilman, animasi, dan sebagainya. Kesemua manfaat ini sering saling mendukung satu sama lain, dan disinilah esensi dari IASEPA. Bukan hanya soal ekspor, tapi juga bagaimana perjanjian ini mampu mendorong roda ekonomi semakin kokoh. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana cara pemerintah Indonesia melindungi beberapa produk yang selama ini sensitif bagi Indonesia. Perjanjian ini memiliki mekanisme TRQ atau tarif rate quota, di mana dalam jumlah tertentu produk tersebut akan diberi preferensi tarif. Namun jika jumlahnya telah cukup atau melebihi kuota, maka tarif yang dikenakan adalah tarif non-preferensi. Selain itu, bagi produk yang sangat sensitif seperti beras, minuman beralkohol tidak dikomitmenkan. Rekan-rekan media dapat mempelajari produk-produk apa saja yang eksportir Indonesia dapat memanfaatkan tarif 0%, dan sebaliknya produk apa saja yang eksportir Australia dapat memanfaatkan di dalam naskah perjanjian ini. Indonesia saat ini mengalami defisit dengan Australia sebesar 3,2 miliar pada tahun 2019. Saya ulangi, sebesar 3,2 miliar pada tahun US dollar pada tahun 2019. Ini merupakan defisit yang cukup besar, sehingga dengan adanya IASEPA ini kita akan mengurangi defisit tersebut. Namun demikian, karena hubungan kedua negara yang komplementer dari 10 besar komoditas impor Indonesia dari Australia, mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri seperti gandum, batu bara, biji besi aluminium, gula mentah serta susu dan krim. Produk tersebut digunakan oleh industri di tanah air untuk proses produksi baik untuk keperluan domestik maupun output untuk ekspor. Meskipun segi populasi Australia yang kecil yaitu 25 juta jiwa, jika dibandingkan dengan populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa, Australia mempunyai daya beli yang tinggi untuk produk-produk Indonesia. Australia memiliki produk domestik bruto GDP kapita tinggi dan daya beli tinggi sebesar 57.000 US dollar atau 15 kali GDP per kapita Indonesia yang saat ini masih di level 3.800 US dollar. Australia juga memiliki jaringan kerjasama FTA SEPA yang luas di dunia. Australia memiliki perjanjian perdagangan bebas FTA SEPA yang sudah berjalan dengan 30 negara, sehingga produk Indonesia dapat memanfaatkan Australia sebagai pintu masuk ke pasar Pasifik dan Oseania. Selain itu, Indonesia perlu mengejar ketinggalan dari negara pesaing khususnya Thailand, Malaysia, Singapura yang sudah mempunyai persetujuan dengan Australia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, bangsa Indonesia di pasar impor Australia berada di bawah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Slide berikutnya adalah contoh produk-produk ekspor potensial Indonesia yang dapat ditingkatkan nilai ekspornya. Karena tren pertumbuhan di pasar Australia yang meningkat, juga karena Indonesia memiliki kapasitas untuk mengekspor ke Australia. Misalnya tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk turunannya, makanan dan minuman olahan, produk lautan dan perikanan, dan peralatan elektronik. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Indonesia mendapat manfaat dari perjanjian IASEPA ini seperti komitmen peningkatan Work and Holiday Visa disingkat WHV. Saat ini kuota Indonesia hanya 1.000 orang dan kuota ini habis dalam hitungan jam karena peminatnya sangat banyak.
Oleh karena itu, kami tingkatkan menjadi 4.100 pada saat IASEPA ini berlaku dan terus meningkatkan per tahunnya sampai 5.000 di tahun ke-6 implementasi IASEPA ini. Alokasi 200 training ke Australia setiap tahunnya dengan masa tinggal 6 bulan untuk tenaga kerja di sektor pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi informasi serta komunikasi. Fasilitasi program pertukaran tenaga kerja melalui Kadin, Apindo, dan IABC. Program berjalan maksimum 6 bulan dengan 100 peserta pada tahun pertama sampai 500 peserta pada tahun kelima. Australia bersedia mendorong adanya pembicaraan antara Badan Asosiasi Insinyur kedua negara agar insinyur Indonesia diakui di Australia. Pada bidang Technical Vocational Education and Training, Australia berkomitmen untuk mendorong industri pendidikan dan pelatihan kejuruan melalui pelatihan para tenaga pendidik seperti guru, juruan, dosen politeknik, instruktur pada sektor-sektor prioritas. Di sektor kesehatan, di mana Australia menegaskan komitmennya untuk membantu Indonesia meningkatkan standar profesional di bidang kesehatan seperti pendidikan keperawatan. Melalui IASEPA, potensi perdagangan jasa terbuka lebar. Saat ini Indonesia menikmati surplus perdagangan jasa dengan Australia sebesar 1,7 miliar US dollar yang disumbang dari sektor pariwisata, sementara impor jasa terbesar Indonesia adalah dari sektor pendidikan. Tentu, sektor pariwisata tidak dapat terus diandalkan terutama di saat pandemi COVID-19 ini, sehingga melalui IASEPA dapat diproyeksikan surplus perdagangan jasa lainnya, transportasi udara dan laut, komunikasi, perdagangan dan jasa keuangan serta asuransi dapat meningkat. Rekan-rekan media, kalau melihat data perdagangan, harus dilihat data barang, jasa, dan investasi untuk mendapatkan gambaran utuh dari hubungan bilateral sebuah negara. IASEPA juga mendorong masuknya investasi Australia ke Indonesia. Saat ini tingkat tabungan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan untuk investasi. Indonesia membutuhkan investasi dari negara-negara lain dan Australia telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di sektor pendidikan, kejuruan, vokasional, pendidikan tinggi, perdagangan, rumah sakit, panti jompo, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional. Contoh konkretnya universitas-universitas Australia seperti Monash University, Australian National University, dan Western Australia University telah mulai menjajaki investasi di sektor pendidikan tinggi. Dengan datangnya investasi di bidang pendidikan, masyarakat Indonesia mendapatkan akses pendidikan tinggi yang dapat diakui di Australia dan di negara-negara maju lainnya. Selain itu, Indonesia dapat meningkatkan surplus perdagangan jasa dan menghemat devisa yang hilang apabila mahasiswa Indonesia menuntut ilmu langsung ke Australia. Investasi juga memiliki dampak positif, pembukaan lapangan kerja, dan saat ini di tengah ancaman resesi ekonomi, datangnya arus investasi Australia ke Indonesia akan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. IASEPA tidak sekedar pembukaan akses pasar, barang, jasa, dan investasi, mengingat komplementaritas dan perbedaan tingkat pembangunan kedua negara. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengintegrasikan program-program kerjasama ekonomi ke dalam IASEPA. Setelah IASEPA ditandatangani tanggal 4 Maret 2019, kedua negara sepakat untuk merumuskan desain program-program kerjasama ekonomi berdasarkan masukan berbagai pemangku kepentingan kedua negara. Saat ini, kedua negara dalam proses penyusunan desain kerjasama ekonomi tahun pertama. Disepakati 3 sektor ekonomi yang akan diprioritaskan, yaitu agri-food, kerjasama mobil listrik, dan jasa termasuk TVA dan kesehatan. Ketiga sektor ini akan menjadi proyek contohan kesuksesan IASEPA dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Sebagai kesimpulan, kami sampaikan bahwa IASEPA sudah berlaku sejak 5 Juli 2020.
para pelaku usaha dapat memanfaatkan cakupan IASEPA yang komprehensif seperti memanfaatkan penghapusan tarif bea masuk yang di perdagangan barang, peningkatan surplus di perdagangan jasa, program-program pengembangan sumber daya manusia, stimulus investasi. Semuanya ini diharapkan akan membentuk Indonesia ekonomi powerhouse di kawasan. Sebagai akhir kata, saya memohon mari kita bersama-sama, para pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, pelajar, masyarakat madani, akademisi, kerja, bahu-membahu dalam semangat Indonesia Incorporated, memanfaatkan perjanjian ini agar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Tak lupa kami tambahkan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan telah memiliki Free Trade Agreement Center di 5 kota niaga, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bertujuan meningkatkan kemudahan ekspor dan fasilitas perdagangan, meningkatkan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional, serta mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru. FTA Center melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan advokasi pemanfaatkan hasil perundingan perdagangan internasional kepada pelaku usaha dengan tidak dipungut biaya. Terima kasih rekan-rekan media yang telah menyimak paparan. Sekarang waktunya dan tempat saya kembalikan kepada Bapak panitia konferensi pers untuk sesi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri. Mungkin sebelum kita berikan kesempatan kepada Ketua Kadin yang dalam proses perundingan sangat sering intensif memberikan input, saya berikan kesempatan kepada Pak Wamen untuk menyampaikan satu kata-kata. Terima kasih Pak Dirjen. Izin Pak Menteri, Pak Ketua Kadin, Pak Lusinta, dan para eselon 1, rekan-rekan media, saya ingin menambahkan sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mendak terkait dengan Australia Indonesia SEPA ini. Selain dari hasil yang memang sudah positif dan semua yang sudah disampaikan, ini adalah bukti bahwa prestasi trade agreements atau negosiasi dagang yang kami lakukan bersama dengan negara-negara memiliki progres yang cukup baik, positif di tengah masa pandemi COVID-19. Sekedar informasi untuk rekan-rekan media bahwa sekalipun kita menghadapi pandemi COVID-19, tetapi progres dan juga proses dan juga negosiasi trade agreements tetap berjalan, dan kami sedang menyelesaikan beberapa trade agreements lainnya, dan memang sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat kami raker di Kemendak, itu mungkin sesuai dengan target dan bahkan bisa melampaui target sesuai dengan apa yang kami bersama dengan tim dengan Pak Dirjen PPI melakukan negosiasi secara intensif, tidak hanya di satu kawasan tetapi juga di kawasan-kawasan lain, mulai dari kawasan Eropa, Asia, dan juga kawasan pasar-pasar yang selama ini memiliki potensi. Dan kedepannya kami harap dalam waktu dekat kami juga sedang negotiation dengan pihak Eropa, dengan European Union, dan kami menyambut positif dan respon dari mereka juga positif, dan diharapkan itu juga bisa meningkatkan dan menyelesaikan dan akselerasi trade agreements yang selama ini kami lakukan. Mungkin itu saja dari saya, singkat saja. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Mendak, dan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Rosan, Ketua Kadin. Sekali lagi, dalam proses perundingan ini, Kadin Indonesia maupun Chamber of Commerce Australia itu secara sangat intensif memberikan input kepada proses perundingan, sehingga kita harapkan sebagai main beneficiaries bisa memanfaatkan hasil perundingan ini dengan semaksimal mungkin. Saya persilakan Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mendak. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Mendak, Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Irjen, dan juga eselon 1 dan seluruh di jajaran Kemendak yang telah secara sangat baik menyelesaikan IASEPA ini, karena kami alhamdulillah memang dilibatkan secara penuh Pak Mendak dalam baik dalam memberikan masukan maupun dalam negosiasi ini, sehingga kami pun meyakini dari dunia usaha bahwa implementasinya ini akan berjalan dengan baik.
dan memang sosialisasi juga terus kita jalankan. Minggu lalu juga dari Pak Dubes di Australia juga mengadakan webinar, kebetulan saya jadi pembicara untuk sosialisasi di IASEPA ini, dan responnya sangat-sangat positif. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali asas manfaat yang kita bisa dapatkan dengan adanya IASEPA ini. Tentunya daya saing barang kita akan meningkat, seperti contohnya tekstil dan yang lain-lain yang sebelumnya masih kena tarif sekitar 5%, sekarang bisa menjadi 0%. Dan tentunya seperti otomotif, seperti yang Pak Mendak sampaikan, sekarang kita bisa bersaing dengan Thailand dan juga Malaysia yang sudah mempunyai FTA terlebih dahulu, apalagi ada insentif electric car, yang dimana kalau nanti electric car-nya dirakit tidak harus barangnya dari Indonesia selama perakitannya ini juga bisa mendapatkan insentif 0% dari pemerintah Australia. Dan kami melihatnya banyak sekali asas manfaatnya, terutama juga karena ini Comprehensive Economic Partnership Agreement di bidang peningkatan sumber daya manusia juga sangat-sangat baik, karena kami pun secara aktif bekerjasama untuk vocational untuk pendidikan vokasi ini, training and education sudah berjalan juga, apalagi dengan adanya Australia ini kami meyakini akan menjadi lebih baik. Dan yang sangat menggembirakan tadi yang Pak Mendak sampaikan mengenai visa untuk holiday and work, itu yang tadinya 1.000 bisa ditingkatkan menjadi 4.100, menjadi 5.000, karena memang ini memberikan, kalau waktu saya webinar ini kelihatan yang sangat mereka apresiasi, terutama untuk anak-anak muda, karena sampai umur 30 tahun mereka masih bisa berpartisipasi selama 1 tahun, sehingga mereka mempunyai exposure terhadap apa yang mereka pelajari, sehingga ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Dan tapi memang ini sosialisasi harus kita dorong secara penuh, Pak Mendak, karena hal yang sangat positif ini tentu kita sampaikan, karena walaupun di tengah COVID-19 ini salah satu, menurut saya suatu hal positif, yang sangat positif yang harus kita sosialisasikan ke semua lapisan pemangku kepentingan, termasuk ke akademia, ke diaspora, dan juga tentunya kami akan berperan aktif untuk mensosialisasikan ini bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan ke dunia usaha, termasuk ke UMKM, karena dengan ini tentunya akan meningkatkan daya saing dari tidak hanya produk, barang maupun jasa kita, tapi juga secara keseluruhan, dan saya meyakini ini akan memberikan asas manfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita punya waktu 20 menit gitu untuk tanya jawab. Mungkin sesi pertama saya persilakan dulu 3 pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Tolong identifikasi dari mana dan tolong pertanyaannya singkat, to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga dari Ainis TV dan Ainis Channel, Pak. Ingin bertanya terkait tadi kan positifnya untuk Indonesia adalah ekspor, biaya untuk ke sana, biaya masuknya tidak menjadi 0%. Nah, untuk Australia sendiri salah satu poinnya adalah investasinya akan dipermudah di sini. Nah, salah satu investasi yang sudah masuk ataupun akan direncanakan ke depannya apa, Pak? Terima kasih. Baik, yang kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry dari CNBC Indonesia. Pak Mendak mau menanyakan tadi, kalau misal defisit kita kan sebenarnya kemarin tahun 2019 disebutkan 3, miliar US dollar. Nah, harapannya setelah ada perjanjian ini kira-kira berapa besar sih defisit yang akan mungkin berkurang gitu ke depannya, Pak? Lalu dari bidang pendidikan, vokasi ini kan akan ditingkatkan lagi. Nah, ini seperti apa, Pak, detailnya
peningkatan kualitas di vokasi di Indonesia sendiri dengan Australia, apa di bidang engineeringnya atau di bidang kesehatannya, mengingat sekarang kan pendidikan kesehatan ini penting juga gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Ya terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan ketiga. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung serahkan kepada Bapak Menteri. Ada 3 pertanyaan sebetulnya. Ya, terima kasih. Ini memang investasi ini sudah saya juga dengan Menteri Perdagangannya Australia, Menteri Simon, ini selalu berkomunikasi. Nah, memang salah satu yang memang sudah dijajaki adalah di bidang pendidikan, yaitu Monash University sudah mulai masuk ya. Nah, ini akan lebih didalami lagi, artinya di-expand, dan itu yang lain-lainnya memang sedang dalam penjajakan lebih detail, karena memang ini mulai 5 Juli ini sudah mulai action. Artinya mereka memang mempersiapkan, walaupun dalam situasi sekarang ini ada pandemi COVID-19. Nah, ini memang saya sering komunikasikan dengan Menteri Perdagangan Australia untuk sering berkomunikasi. Nah, juga dalam hal ini mungkin kami juga mohon bantuannya untuk rekan-rekan media untuk menyebarluaskan mengenai YSPA ini, khususnya supaya terjangkau bagi masyarakat yang atau sebagai pelaku usaha maupun, dan juga Kadin untuk mensosialisasikan, karena banyak sebagian besar tidak tidak 100% mengetahui detailnya. Nah, ini padahal banyak peluang, karena kita ini berpacu dalam waktu setelah mulai. Ini kesempatan ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, dan ini banyak pelaku usaha kadang-kadang tidak sadar bahwa ini ada peluang. Nah, inilah gunanya memang kerjasama dengan rekan-rekan media, dengan memberikan atau memsosialisasikan dengan konferensi pers hari ini yang bersama dengan Kadin. Ini perlu adanya penekanan untuk memberikan informasi atau memberikan motivasi terhadap pelaku usaha dalam situasi seperti ini. Nah, berkaitan dengan defisit, ekspektasi kita memang kalau bisa ini defisit ini kita kejar. Targetnya adalah separuh dari yang paling tidak ini, kalaupun kita bisa surplus. Memang ini dalam setahun ke depan, terutama tahun 2021. Mungkin 2020 ini agak lambat dengan situasi pandemi COVID-19, tapi saya yakin dengan 2021 dan 2022 ini saya optimis peluang-peluang ini kita bisa jalankan secara maksimal. Dan juga di sini dari Kadin pun hadir, artinya para pelaku usaha juga yang menengah, tidak hanya kecil, menengah dan besar pun diharapkan partisipasinya dalam perjanjian ini, karena ini merupakan kesempatan besar kita membuat suatu regulasi ini untuk kepentingan masyarakat luas, artinya semua pihak, sehingga kita dapat diuntungkan. Perjanjian ini kan kita membuat untuk diuntungkan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat peluang, dan ini perlunya sosialisasi sehingga kita bisa melihat peluang, sehingga kesempatan-kesempatan itu bisa kita gunakan. Mungkin ada lagi, silakan. Mungkin Pak Rosan bisa tambahkan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan yang vokasional tadi, pertanyaan edukasi, karena ini kan pastinya akan melibatkan swasta. Melibatkan, kebetulan kami di Kadin sudah ada programnya, memang masih berjalan dengan pemerintah Jerman. Di kami sudah lebih ada hampir 2.600 perusahaan yang akan berpartisipasi, yang sudah bersediakan partisipasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kemendak, dengan Pak Menteri nanti dengan bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa, karena program vokasi ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden ini dilakukan secara masif gitu. Jadi tentunya tidak hanya dengan Jerman, karena kita dengan Jerman itu sudah ada kurikulumnya, sudah ada pelatihannya, dan kita melatih ada batch-batchnya gitu. Jadi dan pelatihnya kita bilang itu super mentor, itu kita ambil dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada per 30 orang, sehingga nanti standarisasinya ini sudah sama dengan standarisasi yang di Jerman. Jadi nanti yang mengikuti program ini nanti bisa juga bekerja di Jerman, karena kebutuhan tenaga kerja di Australia itu juga sangat tinggi. Jadi standarisasinya bisa pekerja-pekerja kita ini yang mengikuti program vokasi
yang diadakan oleh kami dan juga oleh bekerjasama dengan pemerintah Australia dan Kemendak ini mempunyai kualifikasi yang sama sehingga bisa bekerja di Australia juga. Dan ini programnya sedang kita susun dan insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ketua Kadin. Kita juga punya rekan-rekan media yang mengikuti from a distance. Mungkin kesempatan berikutnya teman-teman yang ada di screen ini bisa mengajukan pertanyaan. Silakan dan sebutkan dari media mana. Mungkin di unmute. Spontan. Oh, halo Pak, selamat siang. Ini saya Lydia Pak dari Kelantan. Mau mastiin aja Pak tadi yang konfirmasi yang tadi Bapak bilang soal defisit perdagangannya bakalan di pangkat setengah di tahun itu, berarti maksudnya defisit perdagangan kita dengan Australia ditargetkan tahun ini bisa jadi minus, jadi defisit 1,5 miliar ya Pak berarti Pak sampai akhir tahun 2020. Lalu mau nanya lagi kalau soal ini kan bukan cuman IASEPA ya Pak yang berlangsung yang sudah berlaku di tahun ini, tapi ada juga yang ASEAN Hong Kong FTA dan tahun lalu juga ada beberapa perjanjian dagang yang sebenarnya sudah berlaku. Nah itu sebenarnya dampaknya sejauh ini seperti apa sih Pak terhadap perdagangan kita? Lalu kepada pelaku usaha itu sebenarnya sudah seperti apa ya Pak kesiapannya dalam menjalankan IASEPA ini? Apakah itu memang harus meningkatkan daya saing juga ya Pak supaya produk-produk kita bisa bersaing dengan produk dari Australia? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, mungkin ini langsung ya karena distant. Saya persilakan Bapak. Ya, saya tadi jelaskan untuk target defisit ini memang tahun lalu dan saya melihat itu akan ada pengurangan yang signifikan di tahun 2021. Jadi tidak di tahun ini, dan ini baru memulai, diharapkan berkurang ya, tapi secara signifikan berkurangnya di tahun 2021. Dan ini memang pelaku usaha nanti dari Bapak Rosan akan menjelaskan juga pelaku kesiapan, dan ini saya yakin pelaku usaha juga siap, mungkin lebih detail Pak Rosan akan menjelaskan. Silakan. Terima kasih Pak Mendak. Kalau dari kami, karena kami memang dilibatkan dari awal oleh Kementerian Perdagangan, jadi pada saat kami memberikan masukan, inputan, kita juga berkomunikasi dulu nih dengan teman-teman dari asosiasi, dari industri, sehingga kita meyakini masukan ini yang sudah ada sekarang di dalam IASEPA ini implementasinya bisa jalan. Nah memang ini akan menambah daya saing. Contohnya tadi tekstil gitu ya, 5% itu cukup signifikan dari total ekspor kita ke Australia. Tekstil kurang lebih kalau saya nggak salah itu $370 juta kalau saya nggak salah. Berarti kan itu ada 5%-nya akan menjadi lebih baik. Karena saya ingat, mungkin saya mencontohkan salah satunya waktu saya di Turki bersama dengan Bapak Presiden, misalnya dubesnya menyampaikan sekarang pemerintah Turki beli CPO-nya nih tadinya dari kita $360 juta dalam 5 tahun hanya menjadi $5 juta. Kenapa? Karena ternyata pemerintah Turki sudah ada FTA dengan Malaysia, sehingga mereka membeli barang Malaysia dan tadinya dari $360 juta hanya menjadi $5 juta dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, sedangkan kita tahu Malaysia dan Thailand kan mereka sudah ada FTA terlebih dahulu dengan Australia. Nah, jadi ini playing field-nya akan menjadi sama, dan ini akan membuat daya saing barang kita menjadi lebih baik. Karena kalau secara logistik, mestinya kita kan lebih dekat juga ke Australia dibandingkan Malaysia, Thailand. Jadi mungkin hal-hal itu yang akan bisa membantu daya saing dari produk kita, sehingga diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mendak, ini bisa menekan defisit kita. Karena defisit kita nih average kurang lebih $3 miliar. Jadi kita surplus di jasad, ya tentunya sekarang dengan adanya ini kita bisa menurunkan defisit. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak, selamat sore Pak, saya Fadia Lidiana dari Detikkom. Izin Pak mau bertanya, dengan adanya IASEPA ini, kan kemarin soal ekspor AUKUS itu kan juga baru dibuka kembali ya Pak. Mungkin nggak sih ada potensi
ekspor alkes khususnya masker dan juga APD yang hazmat suit itu ke Australia, dan apakah sudah ada permintaan karena kan ini masih pandemi Pak. Sama tadi kan disebutkan kita juga bisa punya potensi impor dairy product dengan adanya fasilitas yang ada di ISFA ini. Mungkin nggak sih Pak pelaku-pelaku usaha tuh bisa lebih akan mengalihkan impor dairy produknya untuk bahan baku itu ke Australia, karena kan di periode sebelumnya itu sempat ada wacana retaliasi dari ke Uni Eropa ya Pak soal penggunaan biodiesel, terus sempat ada rencana yang dari produk dari Uni Eropa itu dikenakan bea masuk. Nah, mungkin nggak sih karena ada ISFA ini dari pelaku usaha tuh mungkin beralih gitu Pak ke Australia. Mungkin dari Kementerian Perdagangan boleh ada statement, dan mungkin dari Pak Rosan juga melihatnya seperti apa peluangnya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu Pak Menteri. Terima kasih. Memang sekarang alat kesehatan ini seperti APD, masker kita bolehkan dengan ekspor. Artinya kita buka dengan merelaksasi ini, dan ini untuk menggerakkan juga perekonomian kita, karena para produser yang tadinya garment dan ini beralih ke APD, dan ini sudah ada potensi dia ingin mengekspor, di mana otomatis kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan ini juga sudah ada beberapa yang sudah kita rilis persetujuan ekspornya, dan ini memang artinya kita dorong supaya pekerja-pekerja itu tetap bekerja dan juga menciptakan lapangan kerja baru dengan situasinya yang sekarang. Nah, memang dengan adanya seperti ini, maksudnya dengan adanya ISFA ini membuka banyak peluang-peluang yang khususnya dengan Australia. Walaupun kita juga membutuhkan kemudahan impor bahan baku untuk ekspor, walaupun ekspornya tidak lagi ke Australia melainkan ke negara tujuan lainnya. Dan ini akan menambah juga ekspor kita, karena dengan dimudahkannya dengan perjanjian ini dari Australia, sehingga kita dapat keuntungan untuk mengekspor ke negara-negara tujuan lain yang memang didukung oleh bahan baku dari Australia. Berkaitan dengan pelaku usaha, memang dari sisi Kementerian Perdagangan akan merelaksasi juga kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengekspor ke Australia. Ya, tidak kecuali bahan-bahan yang memang sekarang ada keterbatasan, nanti kita lihat apakah ini perlu dibuka atau dimudahkan. Mungkin sudah dibuka tapi ada keterbatasan, supaya mendorong juga ekspor ke Australia. Sekian saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Mungkin pertanyaan yang kedua bisa kita teruskan ke Pak Rosan. Ya, tentunya dengan kita kan selalu membuka pasar kita ya, mencoba membuka pasar kita untuk semakin luas dan juga semakin baik. Ya, tentunya memang ada pressure, tekanan untuk produk CPO kita di pasar Eropa ya. Kalau mungkin kalau bicara masalah retaliasi, saya rasa pasti ada solusi yang lebih baik untuk itu, karena sekarang juga dalam kita melakukan perdagangan kan bukan hanya fair trade, tapi juga dengan Australia ini kita bisa mengatakan fair trade yang reciprocal, yang dimana bagaimana kita juga mencoba menekan defisit perdagangan kita ini dengan apalagi kalau saya lihat ini menguntungkan Indonesia, karena kembali lagi daya saing produk-produk kita ini mestinya menjadi lebih baik ya, yang dulunya terkena tarif. Dan kalau kita lihat Australia sebagai salah satu partner dagang kita yang mungkin nomor 9 atau nomor 10, dan potensi yang masih sangat besar, total trade mungkin sekitar 7 sampai 8 miliar dolar, dan itu masih bisa dikembangkan karena ini kan negara tetangga kita. Jadi ini mungkin hal yang sangat positif ya untuk kita terus jalankan. Selain tentunya kita ingin mengundang investasi masuk, tidak semata-mata hanya masalah trade saja, tapi juga mengundang investasi dari Australia untuk makin besar, karena kalau kita lihat angkanya juga masih relatif kecil, dan harapannya
sangat besar dengan adanya ISEPA ini secara fair trade dan juga investasi menjadi lebih masuk lagi ke negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira waktu kita sudah habis karena ada agenda lain yang perlu dihadiri oleh Bapak Menteri. Apabila teman-teman khususnya dari media ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan masuk ke website Kementerian Perdagangan. Di sana kita sediakan, dan juga untuk teman-teman yang ada di daerah, informasi ini juga akan kita teruskan ke 5 FTA Centers yang ada di Indonesia saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan Pak Kasan, Ketua Kadin, juga Bapak Ibu sekalian, Salon 1, Ibu Sinta, atas kehadirannya. Terima kasih semua rekan-rekan media. Semoga informasi ini bermanfaat untuk mendorong ekonomi Indonesia ke depan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.